Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara yang membahas tentang tanaman hortikultura. Nah, pada saat ini Sobat Tani, saya kembali mengupdate terbaru mengenai budidaya cabai lokal rica jarum yang dikelola oleh Bapak Herul ini. Nah, di mana pada saat ini usia dari tanaman cabai lokal ini sudah memasuki 135 hari setelah tanam dan dalam pemetikan yang ketujuh kali. Adapun total produksi yang dihasilkan Sobat Tani pada pemetikan yang ketujuh itu Sobat Tani sudah mencapai 5 kilo dengan kisaran harga antara 65 hingga 70.000 per kilonya. Itu di daerah kami Sobat Tani di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi pengalaman bagi sahabat tani semuanya, bagaimana cara perawatan tanaman cabai kita ini di saat pembuahan dan dalam masa cuaca ekstrim, sehingga kita bisa tetap melakukan pemetikan atau melakukan panen pada saat cuaca ekstrim ini. Karena di saat ini sobat tani kita bergelut dengan cuaca yang ekstrim atau cuaca yang tidak menentu. Nah, kadang hujan, kadang juga disertai dengan panas yang membuat tanaman kita ini kurang produktif atau mengalami pertumbuhan yang terhambat. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat tani, saya akan berjalan-jalan dulu melihat kondisi tanaman ini, di mana kondisinya saat ini pada umur 135 hari pada pemetikan yang ketujuh. Nah, saksikan terus video ini sampai selesai. Nah, kita lihat di depan saya ini sobat tani adalah sampel dari tanaman cabai lokal rica jarum ini yang sudah dalam pemetikan yang ketujuh kali pada umur 135 hari setelah tanam. Nah, kondisi dari tanaman ini sobat tani pada saat ini, karena ini memasuki cuaca ekstrim lagi sobat tani dan sangat panas, sehingga dalam masa produksi dari tanaman ini sobat tani mengalami hambatan atau terkendala dengan masalah pengairan atau sumber air dari tanaman ini untuk mengangkat produksi yang lebih tinggi lagi. Nah, karena jika tanaman kita ini kekurangan asupan air sobat tani, ini akan membuat tanaman kita nanti pertumbuhannya tidak maksimal. Nah, kenapa sobat tani di dalam lahan ini, nah, tanaman ini pada cuaca sekarang ini yang cuaca panas, nah bahkan saat ini sobat tani kita sangat sulit untuk mendapatkan asupan air untuk melakukan penyiraman pada tanaman ini. Nah, jadi yang perlu sobat tani ketahui, dari sang pemilik lahan ini sudah mengaplikasikan atau sudah mengantisipasi terlebih dahulu pada saat melakukan budidaya tanaman ini, apalagi dalam memasuki cuaca yang sangat panas ini dan jumlah asupan air yang sangat minim. Nah, untuk lebih jelasnya sobat tani kita jelaskan dulu. Nah, tanaman ini tetap dalam kondisi yang segar sobat tani. Nah, walaupun sangat kekurangan air, ini tanahnya sangat keras sekali sobat tani, karena ini sudah sangat kering sekali. Nah ini pun penyiramannya ini sobat tani kadang sekali, nah itu pun sobat tani seadanya. Nah, karena kita harus menunggu air resapan baru kita lakukan penyiraman lagi. Nah, jadi untuk mempertahankan tanaman ini sobat tani hingga masa produksi, pada awal penanaman sobat tani sudah pernah kita bahas bahwa di dalam lahan ini kita sudah mengaplikasikan mengenai cara budidaya tanaman cabai menurut Mas Udin atau Profesor Cabai yang sudah mendunia. Nah, itu kita terapkan sobat tani pada saat sebelum penanaman dengan melakukan pengocoran pada lubang tanam. Nah, tujuannya sobat tani
pada saat kita sudah melakukan penanaman, jadi akar-akar tanaman ini bisa leluasa untuk menyerap sari-sari makanan, dan unsur-unsur hara yang ada dalam lahan ini bisa terurai, apalagi didukung dengan pemberian tanah yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Jadi itulah Sobat Tani yang membuat tanaman kita ini tetap maksimal atau masih segar-segar pada saat pemetikan yang ketujuh ini. Nah, ini kita lihat sendiri Sobat Tani di depan sana. Nah, semuanya seperti itu Sobat Tani. Nah, ini tanamannya sudah berbuah lebat Sobat Tani. Ini bahkan mau dipanen lagi, sudah merah-merah lagi. Nah, jadi yang dia dilakukan saat ini Sobat Tani di dalam masa perawatan untuk masa generatif ini atau masa pemetikan yang sekarang ini masih dilakukan, yaitu dengan pemberian nutrisi. Walaupun jenis nutrisi yang diberikan Sobat Tani itu dengan cara pengocoran, jadi itu yang dilakukan oleh sang pemilik lahan ini. Cuma dilakukan pemupukan dengan cara pengocoran. Nah, itu dilakukan Sobat Tani untuk mengakali kekurangan asupan air dalam bedengan ini. Nah, jadi dengan melakukan pengocoran dengan cara pemberian pupuk dan pengocoran, Sobat Tani itu akan sekaligus untuk memberikan asupan air untuk tanaman ini supaya bisa bertahan dari cuaca ekstrim. Nah, kita lihat Sobat Tani. Nah, coba kita lihat di bedengan yang lainnya Sobat Tani. Nah, ini buahnya sangat lebat ini Sobat Tani. Nah, tinggi tanaman ini sudah mencapai 1 meter 50 cm Sobat Tani ini kalau kita lihat. Nah, hanya dalam lahan ini Sobat Tani tidak dilakukan pemasangan ajir karena tinggi tanaman ini masih aman Sobat Tani dari terpaan angin atau masa pembuahannya belum terlalu banyak Sobat Tani. Nah, ini batangnya masih kokoh, jadi tidak perlu lagi dibelikan ajir atau penopang. Nah, ini jadi tanaman ini Sobat Tani masih dalam pemetikan buah-buah pertama. Nah, pada video sebelumnya Sobat Tani saya sudah memberikan postingan pemetikan perdana dari tanaman ini sudah dilakukan. Nah, ini sudah memasuki pemetikan yang ke-7 kali. Nah, itu tadi Sobat Tani yang cara pemberian nutrisinya. Kemudian untuk pengisiannya Sobat Tani ini hanya berikan penyeperian dengan antrakol atau untuk mencegah bahaya patek dari tanaman kita ini atau bahaya jamur. Nah, juga diberikan fungisida untuk pengendalian hama patek. Nah, itu bisa kita gunakan Sobat Tani menggunakan Kopside 77 dengan bahan aktif tembaga hidroksida. Nah, itu bisa kita gunakan Sobat Tani untuk mencegah munculnya patek pada tanaman cabai atau buah cabai. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Nantikan postingan video berikutnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya. Terima kasih, salam Tani Nusantara.